Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin al-barrah. Amma ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama kita muliakan Al-Ustaz Al-Syekh Al-Mukarram Al-Habib Akil bin Abdul Qadir Barakah. Kunalakum ahlan wa sahlan wa jazakum ahsanal jazaa bi hudurikum bi hadhihi al-madinah. Syaraftumuna wa karramtumuna wa nawartumuna. Yang sama kita muliakan Bapak Ibu, seluruh komunitas yang tidak Anda sebutkan satu demi satu. Alhamdulillah kepada juga seluruh pengurus Masjid Raya Kota Pematang Siantar yang telah memfasilitasi kita juga hadir bersama kita. Alhamdulillah, Kabak Pendidikan Letnan Kolonel Sulaiman Sukirman juga hadir bersama kita Bapak Letnan Kolonel Dadang. Pulang kan? Oh masih hidup ya? Ini nggak hidup lagi ya Bang? Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah saudara. Allah sisihkan sisa-sisa umur kita, hidup kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan kita, hiruk pikuk keadaan hari ini, Allah sadarkan kita, Allah ingatkan kita, Allah pilih kita. Dari sekian banyak hamba Allah di alam ini untuk ingin dekat kepada Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan majelis orang-orang salihin, dekat dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang-orang yang niat baik. Kita berharap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam satu tempat yang mulia di kelak. Kita berharap Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang sering kita bicarakan, yang sering kita beritakan, yang sering kita kabarkan bagaimana Rasulullah, bagaimana kemuliaan Rasulullah, sampai Allah menyatakan dalam satu hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, alam ini pun tidak diciptakan Allah. Anda, kita semua, apapun yang kita miliki Bapak Ibu, diadakan Allah, diciptakan Allah karena keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasul sudah gambarkan, beritakan, kabarkan kepada umat ini betapa sangat cintanya Rasulullah kepada kita sampai akhir zaman umat ini. Sampai Nabi katakan, ana mushtaq li ikhwani, kata Rasulullah, hei sahabatku, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ketika itu para sahabat katakan, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Qala bal antum ashabi. Tidak, kata Nabi, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Mereka saudaraku itu, kata Rasulullah, yang aku rindu kepada mereka, kata Nabi. Alladzina lam yarawni walakin
Nabi, mereka tidak pernah lihat aku, tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah berjabat tangan dengan aku. Walakinnahum yu'minuna Nabi. Tapi kata Rasulullah, mereka itu beriman kepada aku. Ya Allah, beriman kita sama Nabi Bapak Ibu. Insya jaga keimanan. Hari ini satu nikmat besar Allah berikan kepada kita, Nabi yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita muliakan. Alam ini diadakan karena Nabi. Hari ini Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah majelis kita, orang daripada serpihan jasad suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengalir darah Nabi di dalam dirinya, sehingga disebutkan dalam syair faza kahbun bi ashabil kahfi wa kaifa nashra bi hubbi ahli Muhammad. Kalau anjing ashabul kahfi disebutkan, dimuliakan Allah, disakseskan Allah karena mencintai anjing ashabul kahfi, karena mencintai ashabul kahfi. Anjing diselamatkan Allah karena mencintai ashabul kahfi. Wa kaifa nashra bi hubbi ahli Muhammad. Bagaimana kalau kita cinta, sayang, rindu dengan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti saudara, la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya kita akan diselamatkan Allah, kita akan dicintai Allah, kita akan dimuliakan Allah, dan kelak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sering kita bicarakan, yang sering kita buat dalam kehidupan kita, sehingga tumbuh kecintaan kepada Allah, tumbuh kecintaan kepada Rasulullah. Kita bicarakan Nabi, kita ceritakan orang soleh, kita cerita kematian, kita cerita alam kubur. Semua itu ingin menghidupkan mahabbah cinta kita kepada Allah, mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, disebutkan dalam satu hadis, walaupun Imam Nawawi mengatakan hadisnya dhaif, tapi boleh dijadikan sebagai fadhailul amal. Apa kata Rasulullah? Dzikrul anbiya ibadah, wa dzikrus salihin kafarah, wa dzikrul maut sadaqah, wa dzikrul qubur yuqarribukum ilal jannah. Orang-orang yang ingat, yang menyebut, yang membicarakan Nabi itu dihitung ibadah. Yang membicarakan orang-orang soleh, yang mengingat-ingat orang soleh, dijadikan Allah kafar, penghapus dosa-dosa. Orang yang ingat-ingat, yang jemput-jemput urusan kematian, itu merupakan sedekah. Bahkan disebutkan orang-orang yang ingat-ingat alam kubur yuqarribukum ilal jannah, itu akan mendekatkan dirimu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dekat dengan orang soleh. Jangankan ketika mereka hidup, orang yang mati dikuburkan dengan orang soleh. Disebutkan dalam banyak riwayat, mereka mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Apalagi dekat kepada orang soleh ketika mereka hidupnya, saudara. Disebutkan dalam kisah yang masyhur. Ada Imam Al-Faqih Muqaddam Tsani. Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Tsani, saudara, seorang waliullah, syekh daripada para masyayikh, ulama besar, pakar fikih, pakar syariah, pakar ilmu haqiqah. Orang sudah wafat dikuburkan di Jampal, di satu tempat perkuburan yang masyhur, tempat orang soleh, para ulama. Bahkan di sana dikuburkan para sebagian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kisah, ada orang fajir, orang jahat, orang ahli maksiat dikuburkan jauh dari Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Tsani. Al-Imam Al-Faqih Muqaddam dikuburkan tidak jauh dari kuburan beliau. Tiba-tiba ini orang-orang yang fajir, orang sedang maksiat, orang lalai tadi disiksa dalam kubur. Disiksa. Disebutkan dalam riwayat, Al-Imam Al-Faqih Muqaddam ini bangun dari kuburnya, ya Habib. Bangun dia dari kubur, dia masuk ke dalam kubur orang yang ahli maksiat, yang disiksa. Dia katakan kepada malaikat yang mengsiksa, jangan kau siksa orang ini, kau siksa orang ini, kata beliau, jeritannya mengganggu zikirku dalam kubur. Ya Allah. Bertetangga dengan orang salih pun ketika wafatnya dikuburkan dengan orang soleh, ketika wafatnya mendapatkan syafaat, mendapatkan kemuliaan. Bagaimana kita bertetangga, berdekatan, bersuhbah, bergaul, berteman, bersahabat dengan orang salihin, insyaallah kita akan diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal almaru ala dini khalili, kata Nabi. Orang itu tergantung kepada orang yang ada di sekitarnya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kalau kau ingin tahu seperti apa sih sosok seseorang itu, kau tidak perlu mencari bagaimana sosok dirinya.
cukup kau cari informasi tentang temannya, maka keadaan dia akan sama dengan teman. Ini insya Allah temannya orang-orang baik, orang suka ngaji, suka majelis. Insya Allah kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang baik, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hari ini kami doa dengan keberkahan Habib, ya Allah, dengan keberkahan orang salih, dengan keberkahan niat-niat orang yang baik, dengan keberkahan majlis kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun kami dan apapun status sosial kami ya Allah yang hadir di majelis ini ya Allah, keluarga yang dia tinggalkan ya Allah, semuanya mereka ampuni semua dosa dan salahnya ya Allah. Amin. Ya Allah, semua kami ya Allah, siapapun kami yang punya hajat, tunaikan hajat kami ya Allah. Ya Allah, semua kami yang punya masalah, selesaikan masalah kami ya Allah. Semua kami ya Allah yang punya penyakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Ayah ibu kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Segala masalahnya angkat ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Pilih pemimpin-pemimpin kami yang dipilih oleh para ulama-ulama kami ya Allah. Pilih Prabowo jadi presiden kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kami hari ini tidak lama, insyaallah jam 3.15 Baiklah min hadal majlis. Insyaallah kami akan keluar dari majelis. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi yang sudah diinformasikan mohon diselesaikan bantuan kepada anak yatim. Kami ada barnamij, ada lagi acara sebelum asar jam 3.15 kami akan berkana, asar jam 3:30 ya. Jadi kami akan keluar, mohon maaf. Insyaallah Habib lama nanti sekitar 50 menit insyaallah. Udah lama itu ya. Allah berikan keberkahan kepada kita semua ya Allah. Semua rumah tangga kami jaga ya Allah. Kami sudah mau datang Ramadan ya Allah. Sekarang sedang berada di bulan Sya'ban. Jadikan Ramadan yang akan kami kerjakan Ramadan yang dapat merubah jiwa kami, akhlak kami, ilmu kami, keyakinan kami, keimanan kami ya Allah. Dengan keberkahan Ramadan yang akan kami kerjakan nanti ya Allah, jadikan kami orang yang istiqamah menjaga Ramadan, memelihara Ramadan, memuliakan Ramadan, menghormati Ramadan. Jadikan Ramadan pembakar dosa buat kami semua ya Allah. Jadikan semua kami ya Allah adalah orang-orang yang menjaga dari segala hal yang membatalkan puasa Ramadan, dan sekaligus menjaga hal dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa Ramadan. Walaupun insyaallah kita akan ketemu pada tanggal 3 Juni atau Juli? Juli ya. Orang siantan hera ya. Tanggal 3 Juli, Rabu yang pertama, kabarkan kepada umat, Rabu yang pertama, setiap Rabu yang pertama tiap bulan kita ngaji di tempat ini. Kabarkan kepada umat, kalau bisa ibu pasang spanduk. Ibu nggak usah khawatir kalau pasang spanduk nanti ustaz caleg pula. Enggak. Ana insyaallah jadi ustaz sampai mati. Amin. Amin ya Rabbal. Setiap awal bulan kabarkan kepada umat, jangan sampai lupa jadikan hari raya kita setiap Rabu awal bulan jam 1 sampai asar pengajian akbar Siantar Simalungun di Masjid Raya Kota Pematang Sian. Jadi kok enggak Rabu pertama Pak Ustaz? Kebetulan karena Rabu pertama di bulan 5 ini kami ada pertemuan Ijtima' Al-Wafa bi Ahdillah di Bogor, termasuk Habib. Bareng ini pertemuan di Bogor tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2. Cuma berangkat pada tanggal 29. Insyaallah pulang ke Siantar tanggal 4 Mei. Hampir seminggu ada nanti di Jakarta, di Bogor dan sekitarnya. Makanya kita percepatlah pengajian kita sehingga kita bikin akhir bulan. Tapi kembali nanti ke belakang, seterusnya insyaallah setiap Rabu yang pertama tiap bulan. Takbir! Allah berikan kemudahan kepada kita. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kita langsung ke Bapak Ibu, kita langsung persilakan Habib bagi dan nasihat wal mau'izah falyatafaddal mashkur. Foto ala farhatikum.